Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama hidup di dunia ini, dan juga nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sahabat yang budiman, kali ini kita akan membicarakan beriman dengan amalan-amalan malaikat. Di antara amalan malaikat yang kita diperintahkan untuk beriman dengannya adalah amalan mereka yang berkaitan dengan manusia. Mulai dari awal penciptaan manusia di dalam perut ibunya, penulisan takdir, penulisan ucapan dan perbuatan dia selama di dunia, pencabutan ruh, dan seterusnya. Di antara amalan malaikat dan tugas mereka yang berkaitan dengan manusia, yang pertama, perantara antara Allah dan hamba-hambanya dari kalangan manusia. Di antara malaikat ada yang Allah berikan tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ada di antara wahyu yang langsung diberikan oleh Allah kepada seorang nabi, dan ada di antaranya melalui malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah Allah berbicara kepada manusia kecuali wahyu yang diwahyukan secara langsung, atau berbicara kepadanya dari balik hijab, atau Allah mengutus seorang malaikat utusan, kemudian malaikat tersebut mewahyukan dengan izin Allah apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana." Quran Surat Asy-Syura ayat 51. Malaikat Jibril adalah yang paling sering melaksanakan tugas ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya dia telah menurunkan Al-Quran atas hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya, petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Dan terkadang selain Jibril juga turun membawa wahyu sebagaimana ucapan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika Jibril duduk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Jibril mendengar suara dari langit. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, "Ini adalah pintu di langit, dibuka hari ini. Belum pernah dibuka sebelumnya kecuali hari ini." Maka turunlah dari pintu tersebut seorang malaikat. Kemudian Jibril berkata, "Ini adalah malaikat turun ke bumi. Dia belum pernah turun sebelumnya kecuali hari ini." Kemudian malaikat tersebut mengucapkan salam dan berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu. Belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah, dan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari keduanya kecuali engkau akan diberi." Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, di antara amalan malaikat dan tugas mereka yang berkaitan dengan manusia adalah menulis amal kebaikan dan kejelekan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat penjaga yang mulia lagi menulis." Quran Surat Al-Infitar ayat 10 sampai dengan 11. Jumlahnya ada 2 malaikat, kiri dan kanan untuk setiap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Ketika dua malaikat menulis di kanan dan di kiri, senantiasa bersamanya tidaklah ada ucapan kecuali ada malaikat yang mengawasi, yang ditugaskan untuk itu. Quran Surat Qaf ayat 17-18. Mereka bertugas mencatat semua amalan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan diletakkanlah kitab catatan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berbuat maksiat takut dengan apa yang ada di dalamnya. Dan mereka berkata, celaka kami, kitab ini tidak meninggalkan amalan yang kecil maupun yang besar, kecuali ditulisnya. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan hadir di depannya. Dan Robmu tidak menzolimi seorang pun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Sampai niat dan kehendak yang ada di dalam hati pun mereka tulis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berkata, apabila hambaku berkehendak untuk melakukan kejelekan, maka janganlah kalian tulis. Kemudian apabila dia melakukan kejelekan tersebut, maka tulislah satu kejelekan. Dan apabila dia berkehendak untuk berbuat baik, kemudian tidak mengamalkannya, maka tulislah satu kebaikan. Kemudian apabila dia mengamalkannya, maka tulislah 10 kebaikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hikmah dari pencatatan ini adalah menunjukkan keadilan Allah dan bahwasanya Allah tidak menzolimi manusia dalam ketaatan yang dia lakukan dan kemaksiatan yang dia kerjakan. Di antara amalan malaikat dan tugas mereka yang berkaitan dengan manusia, yang ketiga, mengatur rahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menugaskan seorang malaikat untuk rahim. Malaikat berkata, wahai Robku, setetes air mani. Wahai Robku, segumpal darah. Wahai Robku, segumpal daging. Maka apabila Allah berkehendak untuk menyempurnakan penciptaannya, malaikat berkata, ya Allah, apakah laki-laki atau wanita? Celaka atau bahagia? Kemudian apa rezeki? Dan apa ajalnya? Maka ditulislah semua itu ketika seseorang di perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari. Kemudian berupa segumpal darah di dalamnya selama yang semisalnya yaitu 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging di dalamnya selama yang semisalnya. Kemudian diutus seorang malaikat, maka dia meniup ruh di dalamnya. Dan diperintah menulis 4 kalimat, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan dia bahagia atau celaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, di antara amalan malaikat yang berkaitan dengan manusia adalah menjaga manusia dari mara bahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah zat yang berkuasa di atas para hambanya, dan mengutus atas kalian para malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, maka utusan-utusan kami yang akan mewafatkannya. Dan mereka tidak akan menyia-nyiakan perintah Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 61. Para malaikat itu menjaga manusia dari mara bahaya, dari depan dan belakang. Dan apabila datang takdir Allah, maka mereka pun membiarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap manusia memiliki malaikat-malaikat yang bergantian yang berada di depan dan belakangnya, yang bertugas menjaganya dengan perintah dari Allah. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
Ibnu Katsir menyebutkan bahwa malaikat yang mengikuti setiap manusia ada 4. 2 malaikat sebagai pencatat amal di kanan dan di kiri, dan 2 malaikat sebagai penjaga dari bahaya di depan dan di belakang. Mereka ini bergantian dengan 4 malaikat yang lain setiap malam dan siang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersama kalian ada malaikat-malaikat yang bergantian, beberapa malaikat di malam hari dan beberapa malaikat di siang hari. Dan mereka berkumpul ketika sholat subuh dan sholat asar. Kemudian naiklah malaikat yang bermalam bersama kalian. Maka Allah bertanya kepada mereka, sedangkan Allah lebih tahu tentang mereka. Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Maka mereka berkata, kami meninggalkan mereka sedangkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka sedangkan mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara amalan malaikat yang berkaitan dengan manusia adalah mendorong manusia untuk berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada di antara kalian seorang pun kecuali diberikan kepadanya qarin dari kalangan jin dan qarin dari malaikat. Para sahabat berkata, demikian pula engkau wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, demikian pula aku, akan tetapi Allah telah menolongku. Kemudian jin itu masuk Islam. Maka dia tidak memerintahkanku kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Di antara tugas malaikat yang berkaitan dengan manusia yang keenam adalah menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berjalan-jalan di permukaan bumi, menyampaikan salam untukku dari umatku. Hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Di antara amalan malaikat dan tugas mereka yang berkaitan dengan manusia adalah yang ketujuh, menghadiri majelis zikir dan majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Di antara mereka kecuali akan turun atas mereka ketenangan akan menyelimuti, rahmat menaungi mereka. Malaikat-malaikat dan Allah akan menyebut-menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan telah berlalu dalil yang lain pada episode yang lalu. Yang ke-8, mencatat orang-orang yang hadir sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang hari Jumat, berdiri para malaikat di pintu masjid, menulis siapa yang pertama datang dan yang selanjutnya, dan permisalan orang yang berpagi-pagi datang seperti orang yang menyembelih hadiyu berupa onta. Kemudian yang selanjutnya seperti orang yang menyembelih hadiyu berupa sapi. Kemudian yang selanjutnya seperti orang yang menyembelih hadiyu berupa kambing. Kemudian yang selanjutnya seperti orang yang menyembelih hadiyu berupa ayam. Kemudian yang selanjutnya seperti orang yang membayar hadiyu berupa telur. Kemudian apabila keluar imam, malaikat-malaikat tersebut melipat lembaran-lembaran catatan dan mendengarkan zikir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang dimaksud dengan hadiyu adalah sesuatu yang dikirim ke tanah haram di kota Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah. Ada di antaranya yang hukumnya wajib, dan ada di antaranya yang hukumnya sunnah. Yang ke-9, mencabut nyawa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah akan mewafatkan kalian malaikat maut yang telah ditugaskan kepada kalian. Kemudian kalian
akan dikembalikan kepada Rob kalian. Quran Surat As-Sajdah ayat 11. Di dalam hadis Bara ibnu Azif yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan hadisnya sahih, malaikat maut akan dibantu oleh malaikat-malaikat yang lain. Setelah malaikat maut mengeluarkan nyawa dari badan, maka langsung diterima oleh malaikat-malaikat yang lain yang bertugas membawanya ke atas. Ada di antara manusia tersebut yang baik dan soleh dan dibawa oleh malaikat-malaikat rahmat. Dan ada yang menzolimi dirinya sendiri, maka dibawa oleh malaikat-malaikat azab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzolimi diri mereka sendiri. Quran Surat An-Nahl ayat 28. Dan Allah berfirman, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka baik. Quran Surat An-Nahl ayat 32. Yang ke-10, menanyai manusia di alam kubur, memberi nikmat kubur dan azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba apabila diletakkan di kuburnya, ditinggalkan dan pergi para sahabat sampai-sampai mendengar suara sandal mereka, datanglah dua malaikat dan mendudukkannya. Kemudian berkata, apa yang engkau katakan tentang laki-laki ini? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Maka dikatakan kepadanya, lihat tempatmu di neraka, sungguh Allah telah menggantikannya untukmu sebuah tempat di surga. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut melihat kedua tempat semuanya. Dan adapun orang yang kafir atau munafik, maka dia berkata, aku tidak tahu, aku dahulu mengatakan apa yang dikatakan manusia. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan tidak mengikuti. Kemudian dipukul dengan palu dari besi dengan sebuah pukulan di antara dua telinganya. Maka dia berteriak dengan sebuah teriakan yang didengar oleh apa yang ada di sekitarnya, kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan di antara amalan malaikat yang berkaitan dengan manusia yang ke-11 adalah berperang bersama orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan pertolongannya kepada orang-orang beriman pada saat perang Badar di dalam firman-Nya. Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rob kalian, maka Allah mengabulkan doa kalian. Sesungguhnya aku mengirimkan kepada kalian 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melihat Jibril di saat itu dan bersabda, ini adalah Jibril, memegang kepala kudanya, memakai alat-alat perang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke topik lainnya.